Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan mempelajari lanjutan dari pelajaran bahasa Arab kita kemarin, yaitu tentang al-fi'lul mudhari'. Abang dan kakak, sekali lagi Bapak jelaskan, ini pernah Bapak sampaikan di awal-awal pembelajaran bahasa Arab, bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr. Seperti yang telah Bapak jelaskan di catatan awal tahun kemarin, awal tahun pembelajaran, bahwasanya fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk yang lampau. Sedangkan fi'il mudhari, inilah dia definisi dari buku. Ya, ini sama saja dengan yang Bapak beri kemarin. Kemudian yang ketiga fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Nah, kebetulan di kelas 6 ini kita akan mempelajari dengan dengan detail apa saja yang dimaksud dengan fi'il mudhari. Baik, langsung saja Bapak akan bacakan dulu definisinya. Al-fi'lul mudhari'u huwa alladhi yadullu ala amalin yahdusul ana aw fil mustaqbal. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Di sini yang dimaksud dengan fi'il adalah kata kerja. Fi'il itu artinya kata kerja. Mudhari itu jenisnya, seperti yang Bapak sebutkan barusan. Jadi kata kerja mudhari. Jadi orang Arab sana menggunakan cuma 3 kata kerja. Fi'il madhi, mudhari atau amr. Yang mana itu nanti bisa diubah ke dalam bermacam-macam bentuk ya. Nah, apakah fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan, kata kerja yang menunjukkan pada perbuatan yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Jadi begini, singkatnya. Orang Arab sana, kalau mau ngomong, berbicara kepada orang lain, dan di dalam pembicaranya itu ada menggunakan kata kerja ya, atau menangis, tertawa, duduk. Itu ketika kata kerja itu sedang dilakukan atau akan dilakukan, itu harus menggunakan fi'il mudhari ini. Nah, jadi untuk kata kerja yang dilakukan, untuk yang sedang dilakukan atau akan dilakukan itu berarti belum ya Bang ya, Bang Kakak ya. Nah, itu dia pengertiannya. Maka dia harus menggunakan fi'il mudhari, nggak boleh pakai fi'il madhi, nggak boleh pakai fi'il amr gitu loh. Nah, tentu saja kita sudah banyak sekali ya, kalau misalnya melihat Al-Qur'an itu banyak sekali fi'il mudhari di situ. Banyak juga fi'il madhi, banyak juga fi'il amr gitu ya. Nah, ini makanya perlu kita pelajari di pelajaran bahasa Arab ini, yang mana fi'il mudhari itu kita akan bisa ubah ke dalam berbagai macam bentuk. Contohnya, ini dia contohnya, siapkan buku catatan. Dicatat ya Bang. Nadrusul ana wa na'kulu ba'da qalilin. Artinya, kami belajar sekarang dan kami akan makan sebentar lagi. Ba'da qalilin itu artinya sebentar lagi. Jadi, fi'il mudhari yang ada di kalimat ini ada 2. Pertama, nadrusu ya. Dan yang kedua adalah na'kulu. Tanpa wanya ya, wanya itu bukan fi'il mudhari itu. Jadi, nadrusu ini seperti yang Bapak artikan tadi, artinya kami belajar. Sedangkan na'kulu nadrusu itu artinya kami sedang belajar, na'kulu kami akan makan. Nah, nadrusu adalah kata kerja yang sedang dilakukan oleh kalimat ini ya, di dalam kalimat ini. Sedangkan na'kulu itu belum dilakukan, masih akan makan nanti sebentar lagi. Sebentar lagi kapan? Ya sebentar lagi, nggak tahu, entah 1 menit, 2 menit, 1 jam ya. Jadi di sini abang kakak harus tahu perbedaannya. Nadrusu itu adalah fi'il mudhari yang sedang dilakukan, sedangkan na'kulu adalah kata kerja yang belum dilakukan. Dan kedua-duanya sama-sama dikatakan fi'il mudhari ya. Boleh disebut sebagai fi'il mudhari. Ya, jadi
kita ketahui bersama, di sini fi'il mudhari'nya yang berbentuk nahnu. Kok tahu Bapak berbentuk nahnu? Artinya, yang mengerjakan kata kerja ini adalah kami. Ya kan, seperti kami. Mana buktinya bahwasanya kami? Ini dia. Diawali dengan huruf nun. Jadi nanti ada di halaman berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara merubahnya ya, seperti yang kita lakukan pada latihan minggu yang lalu. Oke, Abang dan Kakak, baru Bapak ingat ya, PR minggu lalu sudah bisa dikumpulkan pada hari ini ya. Jadi setelah ini juga ada latihan sedikit, tapi setelah itu kamu juga harus mengirimkan ke Bapak latihan tasrif fi'il mudhari yang 2 soal, yashrobu dan yastaghfiru. Oke? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Di bawah ini ada contoh. Perhatikan perubahan dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari berikut ini. Abang dan Kakak, jadi di sini ada 2 contoh. Yang di sebelah kanan adalah contoh-contoh dari fi'il madi, kata kerja lampau. Sedangkan yang di sebelah kiri sudah dirubah ya dari fi'il mudhari ini menjadi dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari ini dia. Oke? Jadi kita akan mengulasnya, akan sebelum kita jelaskan, kita ketahui ya. Bapak akan mengartikan dulu setiap kata per kata. Perhatikan. Jalastu ma'a ukhti. Saya telah duduk bersama saudari saya. Ya, siapkan catatannya ya. Diartikan cuma bahasa Indonesianya aja, nggak usah tulis lagi. Kemudian yang kedua, amsi zahabna ila suqi. Kemarin kami telah pergi ke pasar. Di sini fi'il madinya yang berwarna biru Abang Kakak ya. Jalastu zahabna. Yang ketiga, abi sa'ada akhi. Ayah saya telah menolong saudara saya. Ya. Nomor 4, hiya haddarat at-ta'ama. Dia perempuan telah menyajikan makanan. Abang dekat sekalian, demikianlah contoh dari fi'il madi. Sekarang kita lihat bagaimana setelah diubah ke dalam ketika diubah ke dalam fi'il mudhari. Lihat. Ajlisu ma'a ukhti. Saya sedang duduk bersama saudari saya. Kita lihat perubahannya. Jalastu menjadi ajlisu ya. Nanti kita akan ketahui bagaimana cara mengubah ini. Yang kedua, al-yauma nazhabu ila suqi. Hari ini kami akan pergi ke pasar. Hari ini kami akan pergi ke pasar. Sementara bentuk lampaunya tadi adalah amsi. Amsi itu kemarin. Zahabna telah pergi. Menjadi al-yauma nazhabu ila suqi. Yang ketiga, abi yusa'idu akhi. Ayah saya sedang menolong saudara saya. Ayah saya sedang menolong saudara saya. Kemudian, hiya tuhaddiru ta'ama. Dia, perempuan, sedang menyajikan makanan. Dia, perempuan, sedang menyajikan makanan. Tanda perempuan boleh pakai P atau L aja untuk laki-laki ya Bang Kakak ya, biar cepat. Demikianlah perubahan itu ya. Jadi nanti setiap kata itu bisa diubah, setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa diubah ke dalam berbagai macam bentuk seperti latihan yang kita kerjakan kemarin. Oke, kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini dia. Ya.
Imla'il faragha bil fi'lil mudhari'il munasibi muttabi'an al-misal. Ya. Apa perintahnya di sini? Isilah kotak yang kosong dengan fi'il mudhari yang tepat seperti contoh. Bagaimana contohnya? Perhatikan tabel di bawah ini. Ya. Semua yang ada di kolom yang pertama itu adalah fi'il madi. Ya. Akala, la'iba, dhahika, safara. Ya. Ini kita artikan dulu. Akala, makan. La'iba, bermain. Dhahika, tertawa. Safara, pergi. Pergi jauh. Ya. Jadi abang kakak sekalian, dari fi'il madi yang ada di bawah ini, ternyata kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk fi'il mudhari. Caranya bagaimana? Nah, ini akan Bapak kasih tahu dulu ya. Untuk mengubah menjadi fi'il mudhari, itu kita dari seringnya kita menghafal ya, abang kakak ya. Sebanyak apa fi'il mudhari yang Bapak beri, sebanyak itulah perbendaraan kata dari fi'il mudhari kalian. Ya. Nah, kecuali kalian cari sendiri di kamus, kalian hafal, akan bertambah banyak juga selain Bapak yang beri ya. Nah, sekarang bagaimana akala ini berubah menjadi ta'kulu. Ya, sebelumnya kalau ingin membuat seperti itu, kita harus mengetahui fi'il mudhari'nya dulu. Apa fi'il mudhari' dari akala? Fi'il mudhari' dari akala adalah ini dia. Fi'il mudhari' dari akala adalah ya'kulu. Iya. Ini abang kakak ya. Nah, setelah tahu ya'kulu inilah, kamu nanti akan bisa mengubahnya menjadi anta, menjadi anti, menjadi antum. Ya. Bagaimana cara mengubahnya? Kita lihat di sini. Ya'kulu diubah ke dalam bentuk antum menjadi bentuk anta adalah dengan cara, Bapak perbesar lagi. Ya. Nanti akan Bapak akan beritahu ya, apa fi'il mudhari dari la'ibah, dohika, dan safara. Sehingga abang kakak bisa mengubahnya ke dalam bentuk anta, anti, dan antum. Cuma 3 ya di sini ya perintahnya. Nah, ya'kulu diubah ke dalam bentuk anta adalah dengan cara huruf ya-nya diganti menjadi huruf ta. Udah selesai. Ya. Ketika di artinya ini adalah dia sedang makan, ya'kulu itu dia sedang makan. Ketika diubah jadi bentuk anta menjadi kamu sedang makan. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk anti? Kalau dalam bentuk anti, itu caranya adalah huruf ya-nya diganti menjadi huruf ta. Kemudian huruf akhirnya ini, yang baris domah, dijadikan baris kasroh. Ya kan? Kemudian disambungkan dengan huruf ya sukun dan nun baris fathah. Sehingga menjadi artinya, kamu perempuan sedang makan. Paham tuh? Kita lanjut. Bagaimana kata ya'kulu ini ya diubah menjadi antum, bentuk antum.
Caranya adalah huruf ya-nya diganti menjadi ta. Setelah itu baris akhirnya karena tetap berbaris dhammah, tapi terakhirnya ditambah dengan waw sukun dan nun baris fathah. Sudah selesai. Sehingga artinya pun juga berubah menjadi kamu sekalian sedang makan. Demikian abang kakak perintah yang akan kita jawab di dalam latihan ini. Mudah-mudahan kakak dan abang bisa mengerti ya. Oke, untuk berikutnya ini yakul bapak taruh di atas dulu. Ya. Berikutnya bapak akan memberitahu ya apa fi'il mudhari dari la'iba. Fi'il mudhari dari la'iba adalah Oops. Ini dia. Salah lagi. Yal'abu ya. Oke, ini dia. Jadi kita taruh sini. Fi'il mudhari'nya adalah yal'abu. Baik, selanjutnya tugas kamu nanti ubah ke dalam bentuk anta, ya, ke dalam bentuk anti, ke dalam bentuk antum, ya. Jadi nanti dijawab langsung, ya. Kemudian berikutnya nomor 2, dohika. Dohika fi'il mudhari'nya adalah ini dia. Dohika adalah fi'il mudhari'nya adalah yadhaku. Jadi tugas kamu nanti bagaimana caranya mengubah yadhaku menjadi bentuk anta, bentuk anti, dan bentuk antum ya. Oke. Baik, sekarang bentuk safaro. Safaro fi'il mudhari'nya adalah yusafiru ya. Ini dia. Jadi nanti abang kakak ubah yusafiru ini menjadi bentuk anta, bentuk anti, bentuk antum ya. Jadi inilah dia tugas kita minggu ini ya, sebelum ujian nanti ujian pun nanti insyaallah akan soalnya akan seperti ini juga. Demikian abang kakak, mudah-mudahan abang kakak mengerti ya pelajaran kita kali ini. Untuk itu jangan lupa jika nanti ada yang belum paham ya nanti jangan malu-malu untuk japri ke bapak, kirim WA ke bapak apa yang belum mengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.